Baiklah, selamat pagi anak-anak yang dikasih oleh Tuhan. Pagi hari ini kita akan memasuki pelajaran agama Kristen. Kita sudah memasuki di bab yang kelima, yaitu dengan judul Allah memelihara ciptaannya. Yang Bapak ambil di dalam kitab Mazmur pasal 36 ayat 7, Ayub pasal 38 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-38. Adapun langkah-langkah dalam pembelajaran pendidikan agama Kristen sebagai berikut, yaitu awali dengan berdoa. Kemudian pembacaan Alkitab kita sudah masuk dalam Amsal pasal yang ke-11. Simak materi yang akan Bapak berikan. Kemudian buatlah tugas yang diberikan. Akhiri pelajaran ini dengan berdoa. Baiklah anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, pagi hari ini kita akan masuki dalam pendahuluan. Kita sudah tahu semua bagaimana Allah menciptakan isi dunia ini. Bagaimana Allah melakukan segala sesuatunya dengan baik adanya. Allah memberikan tanggung jawab kepada manusia untuk mengelola, memelihara, menjaga dan merawat semua ciptaan Tuhan. Anak-anak bisa lihat di dalam kitab Kejadian pasal yang kedua ayat 15. Kita sudah tahu siapa manusia pertama yang diciptakan oleh Allah, yaitu Adam dan Hawa. Mereka diberikan tanggung jawab oleh Allah untuk merawat segala sesuatu yang Tuhan sudah ciptakan, untuk merawat segala sesuatu yang Tuhan sudah lakukan bagi mereka. Nah, Allah pun menciptakan segala sesuatu itu dengan teratur, semua dengan tertata. Jadi ketika Allah menciptakan dunia ini, Allah tidak sembarang meletakkan segala sesuatunya. Semua diatur oleh Allah. Semua diatur dengan baik oleh Allah. Sehingga dari hari pertama sampai dengan hari yang ke-6, sampai manusia diciptakan oleh Tuhan hari ke-6, semua ditata dengan baik. Kenapa kok manusia tidak diciptakan hari pertama, hari kedua saja? Allah mempunyai cara sendiri bekerja. Allah mempunyai cara untuk melakukan segala sesuatunya dengan baik. Mengapa manusia diciptakan pada hari ke-6? Karena supaya manusia dapat melihat segala sesuatu karya dan ciptaan Tuhan. Melihat betapa indahnya semua karya Tuhan di dalam dunia ini. Nah, mengapa demikian? Karena segala sesuatu untuk tempat tinggal dan hidup manusia terlebih dahulu disiapkan. Baik itu tumbuhan, air, binatang, udara, sumber energi, lautan, daratan, dan sungai. Anak-anak bisa lihat di dalam kitab Kejadian pasal pertama ayat pertama sampai dengan 27. Makanya mengapa manusia tidak diciptakan pada hari pertama atau hari kedua? Supaya manusia ketika diciptakan mereka boleh bertumbuh dengan baik dengan segala sesuatu yang sudah ada. Bukti kasih Allah dalam pemeliharaan, kita bisa melihat yang pertama, manusia diberi tugas untuk menaklukkan bumi dan berkuasa atas semua binatang. Sekalipun Allah marah karena ulah manusia yang tidak bertanggung jawab atas alam dengan menghukum dunia dengan air bah pada waktu zaman Nabi Nuh, menyelamatkan keluarga yang setia seperti Nuh dan keluarganya, dan batrah yang membawa hewan dan tumbuh-tumbuhan masuk ke dalam batrah. Segala sesuatu yang diciptakan Tuhan dengan bijaksana sehingga saling melengkapi. Pemeliharaan Allah terhadap ciptaannya tidak pernah berhenti. Tak pernah berkesudahan kasih setia Tuhan. Itu anak-anak bisa lihat dalam Ratapan pasal 3 ayat 22 sampai 23. Betapa kasih setia Tuhan, pemeliharaan Tuhan itu selalu baru setiap hari. Yang kelima yaitu tindakan manusia yang kadang mengabaikan kerusakan alam, bencana alam, tetapi kehidupan manusia dan alam tetap bertumbuh dengan baik. Sekalipun mungkin saat-saat ini, musim hujan, ya, kita boleh melihat berita-berita dengan keadaan banjir yang melanda di daerah-daerah lain. Itu karena ulah siapa? Bukan karena ulah Allah, tetapi ulah manusia yang tidak mau bertanggung jawab. Allah sudah memberikan kepercayaan kepada mereka untuk memelihara, menikmati segala sesuatu yang Tuhan ciptakan. Tetapi manusia kadang-kala tidak menyadari
bahwa dengan keegoan mereka merusak segala sesuatunya dengan mudah. Sehingga banyak terjadi peristiwa-peristiwa yang tidak kita inginkan, yaitu banjir, ya kan, bencana alam. Jadi anak-anak mari lewat pemeliharaan Tuhan yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. Kita diberikan suatu kepercayaan. Sehingga tersimpullah 3 aspek pemeliharaan Allah. Yang pertama yaitu pelestarian. Mari Allah mau kita melestarikan segala sesuatunya. Ketika Allah sudah menciptakan bumi ini dan segala isinya, tinggal kita sekarang yang melestarikannya. Ya, contoh aspek pemeliharaan dalam pemeliharaan Allah terhadap ciptaannya dapat kita temukan dalam kisah Nabi Nuh. Ketika Allah hendak menurunkan air bah, ia memerintahkan Nabi Nuh untuk menyelamatkan hewan-hewan. Ya, jadi Allah bukan hanya sekedar membinasakan manusia pada zaman Nabi Nuh, tidak seperti itu saja, tetapi Allah menyediakan Nabi Nuh bersama dengan binatang-binatang yang ada. Untuk apa? Untuk membawa kehidupan kembali yang baru. Jadi ketika manusia berbuat dosa, Allah tetap memelihara kehidupannya. Nah, yang kedua, Allah penyedia. Allah menyediakan segala sesuatu. Dari apa yang tidak ada menjadi ada. Itulah bukti bagaimana Allah memelihara kehidupan manusia. Ya, makanya mengapa manusia diciptakan hari ke-6? Supaya Allah melihat manusia itu dapat menikmati segala berkat yang Tuhan sudah berikan. Yang berikutnya ketiga yaitu pemerintahan. Bersama-sama kita akan belajar tetap terus bergandengan tangan dengan pemerintah yang ada. Sekarang ini banyak pemerintah menggalangkan yaitu menanam pohon. Karena apa? Sudah banyak kerusakan di mana-mana. Sudah banyak terjadi bencana alam di mana-mana. Mari anak-anak kita mau belajar. Baik di lingkungan rumah kita, di lingkungan masyarakat kita. Kita tetap harus belajar memelihara ciptaan Tuhan. Lewat apa? Bagaimana menjaga lingkungan kita yang bersih. Bagaimana kita memberikan pengarahan kepada masyarakat yang ada untuk tidak sembarang memotong pohon. Menjaga kelestarian lingkungan yang ada. Supaya apa? Hal-hal yang tidak kita inginkan tidak akan terjadi di dalam kehidupan manusia. Nah, oleh sebab itu anak-anak, pagi hari ini tugas anak-anak yaitu yang pertama, mengapa Allah menciptakan isi dunia ini? Berikan alasanmu. Yang kedua, mengapa manusia disuruh menjaga Taman Eden? Apa sih tugas manusia pada waktu itu di Taman Eden? Mengapa Allah suruh menjaganya? Yang ketiga, siapakah yang memberikan nama setiap jenis binatang? Ya. Yang keempat, siapakah yang pendamping Adam pada saat di Taman Eden? Yang kelima, ada berapa pohon yang ada di Taman Eden? Yang keenam, ada berapa sungai yang ada di Taman Eden? Baiklah anak-anak, selamat bertugas, selamat mengerjakan, dan selamat mengikuti kegiatan belajar mengajar pendidikan agama Kristen dengan baik. Kiranya lewat pelajaran ini kita boleh belajar bahwa segala sesuatu lingkungan yang ada semua adalah berkat daripada Tuhan. Semua yang kita nikmati itu adalah pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita. Ingat anak-anak, tetap jaga kesehatanmu, tetap jaga hidupmu, terlebih lagi imanmu, pengharapanmu hanya kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.